menurut Dr. Peter Trower, editor in chief majalah atau jurnal Karbon, jurnal Q1, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa beliau mereject manuskrip. Sebenarnya saya sudah jelaskan tadi ya, ini technical screening. Salah satunya itu similarity indexnya di atas rata-rata ya, 25%. Jadi biar bagus bagaimana datanya, biar bagus bagaimana bahasa Inggrisnya, kalau similarity indexnya di atas standar itu biasanya langsung masuk tong sampah. Nah, ini saya sudah highlight ya, jadi ada beberapa alasan sebenarnya, tapi saya akan lebih fokus ke yang saya sudah highlight. Alasan pertama, kenapa beliau mereject atau menolak sebuah manuskrip ini. The manuscript is not complete. It may be lacking key elements such as title, author, affiliation, keyword, main text, references, alt table. Lihat di sini references, ya, references. Kemudian poin yang lain, referensi are incomplete or very old. References lagi. Jadi banyak orang menganggap sepele referensi ini, padahal sangat penting, sangat berpengaruh diterima atau ditolaknya manuskrip kita. Karena begini, bagi jurnal-jurnal bereputasi itu, jurnal bereputasi, kalau kita tidak ikuti author guideline-nya, kemudian kita submit, itu seperti penghinaan dalam tanda kutip. Jadi editor in chief-nya merasa bahwa ini orang tidak hormati jurnal saya. Buktinya ini daftar pustakanya, saya suruh di author guideline menggunakan format Vancouver, dia pakai format apa? American Philosophical Association. Ataukah sebaliknya, di format author guideline saya suruh pakai apa, dia pakai Vancouver. Ini orang tidak hormat sama jurnal saya. Itu biasanya dia cari 1001 alasan untuk mereject jurnal kita. Saya juga editor in chief ya di salah satu jurnal di pertanian saat ini, Sinta 3. Tolong didoakan supaya tahun ini bisa juga terindeks Scopus. Saya sudah persiapkan kurang lebih 2 tahun dan insya Allah bulan September Oktober saya juga sudah akan apply ke Scopus. Mudah-mudahan diterima. Jadi itu ya. Jadi di sini 2 poin terkait dengan referensi. Makanya sangat penting pada saat kita menulis manuskrip sebaiknya menggunakan aplikasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Bisa Zotero, bisa EndNote, bisa Mendeley ya, bisa Mendeley. Tapi saya lebih suka saya Mendeley saya pribadi karena open source. Open source itu berarti kita bisa download secara free ya manuskripnya. Nah, beda dengan EndNote dan Zotero. Sebenarnya kan ada juga versi crack-nya, tapi kan kita berdosa lagi kalau pakai crack. Kalau ada yang gratisan, kenapa pakai yang berbayar kemudian di crack? Kemudian alasan yang lain kenapa saya lebih merekomendasikan Mendeley, karena 3 tahun yang lalu Elsevier sudah mengakuisisi Mendeley, sudah dibeli ya. Jadi sekarang Mendeley itu sudah dibawa Elsevier. Artinya apa? Artinya semua style di bawah Elsevier itu pasti disiapkan oleh Mendeley. Kita tahu sendiri publisher terbesar sekarang di dunia ini adalah Elsevier. Mungkin bisa di mute dulu anunya Padel kayaknya. Padel. Ini untuk dosen ini. Kita sendiri di Unhas itu setiap tahun ada kompetisi proposal ya, dan ini adalah form penilaian reviewer. Nah, kita lihat di sini poin 23 itu terkait dengan pustaka. Kita lihat di sini bobotnya 50%. Bayangkan kalau pustaka proposal kita optimalkan, itu bisa kita dapat poin 50%. Saya sendiri semenjak mengenal Mendeley, apa yang saya tulis yang ada daftar pustakanya selalu saya pakai Mendeley, apakah itu buku, tesis, disertasi, apalagi manuskrip, proposal pun saya pakai Mendeley. Karena enak sekali, satu kali kita memasukkan, kemudian kita pindahkan ke proposal lain, itu tinggal rubah stylenya, tidak perlu lagi ditulis ulang. Nanti saya perlihatkan contohnya. Nah, ini yang saya maksud tadi tutorialnya.
Nah, ini saya sudah siapkan yang apakah bentuk video ya, bentuk video bisa juga langsung ke mendeley.com, bisa juga dalam bentuk bacaan di Google. Nah, ini yang video ini YouTube ini sudah lengkap sekali, mulai dari A sampai Z, mulai dari bagaimana mendownload programnya, bagaimana menginstallnya, kemudian bagaimana memasukkan manuskrip ke dalam library, ya, kemudian bagaimana menggunakan citasinya, bagaimana merubah style, bagaimana mengedit style. Ini sudah lengkap sekali nih di videonya. Tergantung Bapak Ibu adik-adik sekalian apakah mau belajar atau tidak. Nah, sebelum saya lupa, ini karena aplikasi ini harus diulang-ulangi. Jadi harus diulang-ulangi, harus diaplikasikan sesering mungkin supaya tidak lupa. Karena sifatnya keterampilan, jadi harus diulang-ulangi. Nah, jadi nanti kalau ada waktu, coba belajar, install ya, kemudian aplikasikan di tugasnya atau membuat makalah, langsung diaplikasikan dan diulang-ulangi supaya tidak lupa. Kalau ada yang mau didiskusikan, bisa datang ke kantor saya atau bisa lewat via WA ya, saya akan layani insya Allah. Cuma mungkin tidak langsung saya layani, Nah, ini yang paling penting. Saya akan memperlihatkan bagaimana itu Mendeley bekerja pada manuskrip kita. Jadi pertanyaannya kenapa harus Mendeley? Kenapa harus Mendeley? Yang pertama, terkadang malas menulis daftar pustaka. Saya sendiri, saya pribadi, waktu kuliah S3, saya tipikal orang yang malas menulis daftar pustaka. Apalagi kalau daftar pustakanya atau pustakanya itu berbahasa Inggris, autornya 3 suku kata, aduh susah sekali. Jadi kita pinginnya mengcopy paste pustaka yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu. Nah, mungkin selama ini yang kita yang kita lakukan adalah kita menulis teks, kemudian kita tulis manual daftar pustakanya ya. Saya akan perlihatkan saja secara langsung. Apa yang kelihatan sekarang di layarnya? MS Word ya? Iya Pak. Ini. Anggap sekarang saya menulis manuskrip ya. Manuskrip. Tentu saja di bagian awal itu introduction. Ini sembarang saja supaya cepat ya. Tentu saja nanti dirinya tidak seperti ini. Umpama kalimat pertama seperti ini. Saya mensitasi tulisan saya sendiri. Kemudian kalimat kedua, saya mensitasi tulisannya Pak Arsyad. Ini contoh saja ya, supaya mudah dimengerti. Ketiga, kasih lagi. Nah, tentu saja setelah introduction biasanya material and method, kemudian result in discussion, ya, kemudian conclusion, kemudian references. Kita langsung ke references saja. Nah, mungkin selama ini yang kita lakukan, mungkin seperti ini. Andi, Dirpan, 2019. Kemudian pengantar, kemudian Unhas Press, kemudian yang kedua Arsyad, ini contoh saja ya supaya cepat. Ya, mungkin seperti ini, banyak yang lakukan seperti ini. Sampai hari ini mungkin kalau kerja tugas, kerja makalah mungkin seperti ini membuat tata pustakanya. Nah, sebenarnya kalau pustakanya cuma 3, 5, ya, 4, enggak apa-apa manual seperti ini, enggak apa-apa pakai manual seperti ini. Tapi coba bayangkan kalau kerja tesis, nanti ya, disertasi, waduh itu pustakanya bisa sampai 100.
Bisa sampai minimal 50 mungkin kalau tesis ya. Kalau manual seperti ini, waduh, selesai-selesai, tapi itu kan butuh waktu dan kemungkinan ada kesalahan itu sangat besar. Nah, kalau pakai Mendeley ya, hal-hal manual seperti ini bisa kita minimalkan. Nah, kalau pakai Mendeley enak sekali. Jadi caranya seperti ini. Nanti kalau sudah diinstal akan ada logo seperti ini, merah ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Ini ada insert citation di bawaan MS Word, ada juga insert citation. Yang membedakan adalah warnanya. Kalau bawaan Mendeley itu warna merah. Jadi jangan salah kamar, jangan sampai insert citation ini yang dipakai lalu bertanya, wah kenapa Mendeley saya tidak berfungsi? Memang tidak berfungsi karena yang dipakai adalah manajemen referensi dari MS Word. Jadi sebenarnya MS Word juga itu sudah ada bawaannya, tapi tidak se-powerful Mendeley. Makanya kita add in istilahnya, kita tambahkan Mendeley di MS Word kita. Dan kalau sudah ditambahkan, tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau pakai Mendeley nanti tinggal begini, insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian umpama ini site sudah ada satu, ini ya. Kemudian ini yang kedua, Arsyad, go to Mendeley, sudah dua ya. Kemudian Amir. Jadi kita tidak mengerti lagi, tinggal masuk-masukkan seperti ini. Bisa. Nah, coba kalau pakai Mendeley tadi harus diketik daftar pustakanya. Tapi kalau pakai Mendeley dalam 1 detik bisa selesai. Tinggal klik ini, insert bibliografi. Jadi bayangkan kalau pustakanya 20 di sini, 50, 100. Begitu kita klik insert bibliografi, daftar pustaka yang jumlahnya 100 itu juga langsung muncul. Karena ini cuma kita latihan, kita cuma pakai 3 pustaka ya. Jadi seharusnya 3 pustaka juga yang muncul ya. Nih, 1, 2, 3. Langsung muncul. Ini saya tidak perlu ketik lagi. Tidak perlu saya ketik lagi. Ini otomatis ini. Nah itu, jadi kita bisa minimalkan orang yang malas menulis daftar pustaka. Bisa dipahami ya sampai di sini? Halo? Bisa Pak. Oke. Ya, kemudian yang kedua, kenapa sebaiknya menggunakan Mendeley? Isi dan daftar pustaka tidak sinkron. Nah, mungkin karena terlalu sering dipantul sama pembimbingnya, tidak sinkron. Dicoret, diperbaiki, akhirnya di bagian atas dikutip, tidak ada di daftar pustaka. Ataukah sebaliknya, di daftar pustaka tidak ada, di bagian atas ada. Itu karena terlalu sering dicoret mungkin kasihan. Akhirnya tidak sinkron daftar pustaka dengan isi. Nah, kalau Mendeley tidak mungkin terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat tadi prosesnya, karena kita call istilahnya dulu di sini, site di sini, kemudian kita tampilkan, selalu sinkron. Kalau 3 di sini, pasti 3 juga di sini jumlahnya. Pasti 3. Mau lihat bukti? Coba lihat di sini. Kalau saya tambahkan di sini nanti, sumber pustaka yang keempat, begitu saya tambahkan insert citation, di sini pasti 4 nanti. Insert citation, go to Mendeley, saya tambahkan, kali ini, site, 4 langsung muncul otomatis. Saya tambahkan lagi, insert citation, go to Mendeley, kemudian ini, test, 5 di sini di atas, 5 di sini juga. Kemudian kalau saya hapus, ini tadi menambah toh, kemudian saya hapus sampai 3. Umpama karena direvisi oleh pembimbing umpama, saya hapus di sini bagian atasnya, tinggal saya refresh. Ini tinggal 2 di sini di atas kan? 1, 2. Di sini seharusnya juga 2. Saya refresh. Jadi selalu nyambung atas dengan bawah. Yang disitasi dengan yang di daftar pustaka. Pasti sinkron. Itu enak sekali toh. Sampai di sini bisa dipahami?
Bisa Pak, bisa. Oke, Bisa, kemudian yang Pak. ketiga, ada kesulitan ketika ingin merubah format daftar pustaka atau pindah publisher jurnal. Jadi nanti kan pada saat kita mensubmit di jurnal A umpama, di jurnal A tentu saja jurnal A tersebut ada format daftar pustakanya. Taruhlah umpama dia pakai sistem angka atau Vancouver. 3 hari kemudian ada surat cinta dari publishernya, publisher A tadi. Ternyata di reject. Nah, tentu saja kita berusaha mencari publisher B, publisher yang lain. Nah, di publisher B, kemungkinan besar 99% daftar pustakanya berbeda format. Berbeda format. Coba bayangkan kalau manuskrip kita 100, yang tadinya Vancouver, sistem angka, kemudian kita mau pindahkan sistem abjad, sistem apa umpama, itu butuh waktu berapa lama? Selesai, tapi butuh waktu dan kemungkinan terjadinya kesalahan sangat besar. Nah, itu tadi saya bilang kalau pustakanya cuma 4-5 ya enggak apa-apa ganti style yang pakai angka kemudian sistem abjad ataukah sebaliknya. Tapi coba bayangkan kalau manuskrip kita 100 daftar pustakanya kemudian kita mau pindahkan ke style pustaka lain, baru butuh waktu. Saya perlihatkan contoh saja ya supaya mudah dimengerti. Contoh ini saya, manuskrip saya ini. Nah, misal saya submit di jurnal agriculture ya, sini sudah ada manuskripnya, ternyata di reject, ya ditolak. Dan memang ditolak ini contoh kasus nyata ini, ditolak. Nah, saya berusaha mencari jurnal lain tentu saja ya, jurnal B umpama. Nah, di jurnal B, ini agriculture ini kan dia pakai sistem angka ini dia. Nah, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia pakai sistem angka. Nah, saya mau pindahkan ke jurnal yang pakai abjad. Nah, jadi enak sekali. Jadi tinggal saya copy, umpama ini saya copy, tinggal copy teks, kemudian anggaplah umpama ini format jurnal B misal ya. Tinggal kita tulis introduction-nya, kita paste teksnya tadi, kemudian langsung tulis referensi di bagian bawah ya. Nah, coba lihat, pekerjaan 1 bulan bisa selesai 1 detik kalau pakai Mendeley. Coba lihat di sini masih pakai sistem angka ya. Jurnal B ini yang saya mau submit pakai sistem abjad. Coba lihat, jadi tinggal kita insert biografi dulu, pakai sistem angka. Nah, misal saya mau pakai abjad ya, sistem abjad. Kalau pakai sistem abjad nama, berarti di sini nanti pakai nama, ya nama belakang, kemudian di sini hilang nomornya, pakai sistem abjad. Jadi mungkin ini yang Islam ke atas, S ke bawah ini, Cilototik ke bawah karena S. Nah, coba kita lihat. Ini tinggal ganti style, kemudian pilih sesuai keinginan. Misal American Medical Association ya, sama. Oh, pakai sistem angka ini. Coba kalau ini apa? Nah, ini. Jadi begitu saya rubah stylenya, di atas berubah pakai sistem abjad nama. Coba kita lihat di bawah. Ini sudah berubah juga pakai sistem abjad. Jadi tidak perlu kita capek-capek lagi rubah. Pekerjaan 1 bulan bisa selesai 1 detik kalau pakai Mendeley. Kita lanjut ya. Sumber pustaka terarsip dengan rapi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian sudah menggunakan Mendeley, itu sebenarnya kita seperti mempunyai perpustakaan mini di komputer kita. Saya sendiri semenjak saya menggunakan Mendeley di Jepang dulu, artikel yang saya download dulu di sana yang berbayar tentu saja kalau di Indonesia, saya sekarang masih bisa akses. Jadi saya seperti mempunyai perpustakaan mini di komputer saya. Saya akan perlihatkan saja. Nah, ini, jadi ini Mendeley saya, ini library istilahnya ya. Jadi nanti di Mendeley itu kita bisa buatkan folder-folder seperti ini.
Jadi misal artikel-artikel terkait pengemasan di sini, kemudian terkait smart packaging di sini, kemudian terkait respiration rate di sini, terkait dengan sagu di sini. Jadi kita seperti mempunyai perpustakaan mini. Kemudian ada juga fasilitas search-nya di sini. Jadi umpama saya mau lihat tulisan-tulisan saya yang sudah saya masukkan di library saya, tinggal masukkan kata kunci Dirpan di sini. Jadi semua artikel-artikel yang saya ada penulisnya muncul semua di sini. Jadi kita enak sekali. Misal ini saya membuka. Jadi kita seperti mempunyai perpustakaan mini di apa namanya di komputer kita. Selama username dan passwordnya tidak kelupaan. Selama username dan passwordnya tidak kelupaan. Kemudian kita lanjut ya. Memudahkan tracking pustaka. Memudahkan tracking pustaka. Nah, dulu saya ingat betul waktu saya sekolah, kita menulis manuskrip. Kemudian minggu depannya, terkadang kita ditanya sama supervisor, sensei ya, bilang, Andi Sang, ini paragraf ini kamu kutip di jurnal mana ini? Kalimat ini. Nah, mungkin kalau 1 minggu, 2 minggu, ditulis, kita masih ingat di jurnal mana, di bagian mana, tapi kalau sudah umpama 6 bulan baru ditanyakan, itu biasa kita lupa. Biasa kita lupa kalau manual. Manual itu artinya konvensional, kita print jurnalnya, kemudian stabilo, ya, yang kita kutip, kemudian simpan, tidak tahu di mana, itu konvensional. Itu sangat sulit kalau sudah 6 bulan, 3 bulan baru kita mau cari di bagian mana kita kutip. Nah, kalau di Mendeley ada fasilitas tracking pustaka. Nah, saya perlihatkan ya. Saya kasih lihat contoh terus supaya mudah dimengerti. Nah, ini salah satu tulisan saya dulu. Nah, misal saya ditanya sama sensei saya, nomor 7 ya, nomor 7. Nah, ini misal supervisor saya bertanya, ini yang pustaka nomor 7, kalimat ini kamu kutip di mana ini? Di jurnal mana, di paragraf mana? Nah, ini kan sulit sekali kalau pakai konvensional tadi yang di print di stabilo kemudian disimpan. Nah, kalau Mendeley enak sekali. Jadi kalau umpama saya ditanyakan ini kalimat ini nomor 7, tinggal saya cari pustakanya nomor 7 di bagian bawah. Di bagian bawah. Apa judulnya? Ini penulisnya Cameron ya, Cameron and Young, kemudian judulnya Simple Method. Nah, di Mendeley ada fasilitas search, jadi tinggal saya cari ya. Tinggal saya cari al dokumen, kemudian saya masukkan kata kuncinya tadi itu. Jadi pencarian ini bisa kita berdasarkan nama, bisa berdasarkan judul, lebih spesifik lebih bagus. Nah, ini tadi kan namanya Cameron Young ya, ada Cameron, ada Young-nya. Nah, ini masih ada beberapa. Kemudian bisa kita masukkan judulnya Simple Method. Nah, ini sudah muncul ini. Jadi bisa kita cari langsung. Nah, kemudian pada saat saya mengkutip, saya stabilo, highlight. Jadi saya tidak perlu baca lagi mulai dari abstrak sampai conclusion. Karena sebelumnya waktu saya kutip, saya sudah stabilo. Oh, ternyata yang kalimat nomor 7 tadi itu ada di bagian ini. 1, 2. Saya tidak perlu baca lagi. Ini saya sudah stabilo. Jadi di Mendeley nanti itu ada fasilitas highlight. Misal ini ya. Mama ini yang saya mau kutip. Ada fasilitas highlight ini. Nah,
Jadi kita nanti pada saat men-tracking tidak perlu lagi dibaca mulai dari abstrak sampai conclusion, tinggal dicari yang berwarna. Nah, kemudian kita tinggal search di sini. Coba bayangkan kalau yang pakai konvensional tadi, yang di print kemudian di stabilo, aduh, sudah berdebu mungkin manuskripnya atau hilang atau di mana. Nah, ini kalau ini ada terus terarsip dengan rapi. Bayangkan itu tahun 2013 saya stabilo ini gampang sekali saya cari tadi. Tinggal masukkan judul kemudian cari yang berwarna. Tuh, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa bertanya ya Pak Andi? Oh, silakan. Iya. Ini Pak Andi, saya kan belum pernah menggunakan Mendeley. Sementara tulisan-tulisan yang jurnal Scopus apa semua itu sudah banyak, ada beberapa, dan juga tulisan-tulisan saya yang dulu. Nah, saya tertarik sekali dengan tracking, kemudian sumber pustaka terarsip, lalu highlight tadi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kalau kita menggunakan Mendeley ini, manuskrip kita itu kita upload dulu ke Mendeley? Karena tadi saya lihat sepertinya Pak Andi hanya menambahkan men-cite citasi, langsung dia masuk ke dalam manuskrip. Nah, kalau manuskrip tidak masuk ke dalam Mendeley, jadi bagaimana itu Pak Andi? Apa harus memang masuk dulu? Iya Bu. Nanti saya jelaskan. Jadi bagus sekali pertanyaannya Bu. Sebelum kita gunakan tadi itu seperti itu, harus kita masukkan memang sumber citasinya. Nah, cuma memang ada dua macam memasukkan. Ada cara manual, ada cara otomatis. Cara manual itu kita ketik sedikit judulnya, nama pengarangnya. Tapi kalau cara otomatis, PDF-nya dimasukkan, Mendeley yang baca semua. Kita tidak perlu tulis namanya, nama jurnalnya, volumenya, isunya. Itu kelebihannya Mendeley. Nah, tapi dengan catatan, kalau yang cara otomatis itu, sumber bacaannya atau sumber manuskripnya itu harus dari jurnal bereputasi. Seperti kalau under Elsevier, Springer, Wiley, PDF-nya, itu tidak perlu kita edit-edit metadatanya istilahnya. Tinggal dimasukkan Bu. Nanti saya perlihatkan Bu, cara memasukkannya. Oh, jadi ini cara apa ya? Bukan cara otomatis, ini cara manual ya Pak Andi ya? Nanti saya perlihatkan Bu, cara manual dan cara otomatis. Oh iya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, jadi disertasi saya yang dulu itu Pak Andi 2010 bisa saya buatkan Mendeley ya Pak? Bisa semua Bu, bisa. Supaya ada arsipnya kan? Iya, bisa Bu, bisa semua. Jangankan disertasi, buku, web page pun, halaman web, ya, blog apa, bisa kita masukkan nanti, ada caranya. Iya, makasih Pak Andi. Iya. Ada yang lain yang mau ditanyakan terkait dengan kenapa harus Mendeley? Buat peserta mungkin yang ingin bertanya boleh di kolom chat box. Silakan. Kita lanjut mungkin ya. Kemudian alasan yang lain, kenapa sebaiknya menggunakan Mendeley? Mendeley ini saya sudah jelaskan tadi di awal, terintegrasi dengan publisher bereputasi, ya. Jadi 3 tahun yang lalu diakuisisi oleh Elsevier, ya, otomatis semua jurnal under Elsevier pasti disiapkan stylenya oleh Mendeley. Jadi bukan cuma Elsevier sebenarnya, Springer, Wiley itu hampir semua stylenya ada di Mendeley. Kemudian update jurnal terbaru. Nah, ini yang tidak kalah menarik, ini fitur dari Mendeley. Kita secara reguler nanti, kalau Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan Mendeley, akan dikirimi artikel-artikel terkait dengan bidang ilmu kita, ya. Seperti saya, bidang kajian saya sekarang adalah pengemasan, ya, kemasan cerdas, smart packaging istilahnya. Jadi otomatis library saya, Mendeley saya isi artikel-artikel terkait dengan smart packaging atau kemasan cerdas. Nah, implikasinya apa? Implikasinya setiap bulan, bukan setiap bulan, hampir setiap minggu,
tergantung tingkat frekuensi kita menggunakan Mendeley. Semakin sering kita menggunakan Mendeley, Mendeley juga akan lebih sering mengirimkan artikel terbaru terkait dengan bidang kajian kita. Jadi akan dikirimi nanti ke email artikel-artikel terkait dengan bidang kajian kita. Jadi nanti tipsnya, kalau bikin account Mendeley kan diminta email ya, email. Nah, emailnya tidak harus official, tidak harus yang Unhas ACID, tidak harus. Harus yang sebaiknya yang paling sering dibuka. Paling sering dibuka. Saya sendiri untuk Mendeley saya pakai Yahoo, karena email Yahoo saya yang paling sering saya buka, dan itu yang nyambung dengan HP saya. Nah, makanya nanti pada saat menggunakan Mendeley, jangan asal memasukkan library. Ya, jangan asal memasukkan sumber pustaka di library-nya, karena nanti Mendeley-nya bingung, ini sebenarnya bidang kajiannya ini orang apa. Hari ini dia memasukkan tentang pertanian, besok dia masukkan tentang teknik, lusa dia masukkan tentang ekonomi. Nanti Mendeley-nya bingung, ini bidang kajiannya ini orang apa. Akhirnya nanti artikel-artikel yang dikirim ke email kita itu jadinya bias, tidak sesuai dengan bidang keahlian kita. Kecuali beda kasusnya kalau kita sebagai editor, misal di PMC itu saya punya beberapa staff yang edit-edit daftar pustaka, jadi bikin account sampah istilahnya. Jadi cuma dipakai untuk mengkonstruksi manuskrip, bukan untuk akun pribadi. Saya juga begitu, saya punya account untuk mengedit saja, jadi masuk di situ jurnal-jurnal terkait dengan ekonomi, pertanian, teknik. Akhirnya juga artikel-artikel yang dikirimkan oleh Mendeley itu tidak karu-karuan, terkadang ekonomi, terkadang teknik, karena memang dia mengirimkan email terkait dengan library kita. Jadi Mendeley punya mesinnya, robot yang mempelajari. Nah, jadi nanti saran saya untuk Bapak Ibu, kalau bidang kajiannya umpama tentang akuntansi syariah atau akuntansi secara umum, ya artikel-artikel atau sumber bacaan yang dimasukkan ke Mendeley-nya ya terkait itu. Nah, saya perlihatkan saja contohnya ya, emailnya kurang lebih seperti ini. Saya sendiri pakai Yahoo. Innalillah. Salimah meninggal dunia. Jadi emailnya kurang lebih seperti ini. Saya terakhir dikirimi tanggal 10 Juni. Ini karena juga jarang saya gunakan Mendeley. Ini jadi nah ini lihat pesannya di sini. Hi Andi, here are personalized suggestion for article to read based on your Mendeley library. Nah, ini kita dikirimi beberapa artikel terkait dengan library kita. Nah, jadi kalau kita masukkan tentang Cocoa, kita akan dikirimkan juga artikel-artikel tentang Cocoa. Jadi kita tidak ketinggalan zaman tentang bidang ilmu kita. Saya beberapa kali dikirimi yang statusnya masih impress, belum publish secara official, sudah dikirimi. Seperti tahun kemarin 2020, saya beberapa kali dikirimi artikel yang impress tahun 2021. Jadi kita up to date terkait dengan bidang kajian kita. Jadi sangat bagus ini update. Ini juga belum berapa lama ini fiturnya ini Mendeley. Nah, kemudian yang terakhir, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mendeley ini open source, gratis, dan tentu saja insya Allah kita tidak berdosa lagi kalau menggunakannya karena memang free ya, dan legal. Kemudian contoh kasus, nah ini tadi sudah ya, jadi di agriculture, kemudian saya di reject, saya pindahkan ke post harvest biology and technology. Saya sudah perlihatkan contohnya tadi. Ini jurnal mungkin sudah dijelaskan ini. Nah, kalau Elsevier tadi seperti yang saya sampaikan,
biasanya menyiapkan menu khusus untuk referensis ya, stylenya ini. Ini ada di bawah referensis. Begitu diklik itu referensis, ini stylenya. Begitu saya klik ini, stylenya langsung masuk ke Mendeley, jadi bisa langsung digunakan. Nah, ini. Nah, kemudian, ini IOV ini, yang ingin saya katakan di sini bahwa hampir semua style pustaka disiapkan oleh Mendeley, bahkan IOP pun, proceeding sekelas IOP juga ada. Disiapkan stylenya. Nah, ini contoh email tadi, update jurnal-jurnal terbaru. Ini, ya. Nah, ini yang teknis ini, yang saya bilang tadi, idealnya kita daring. Sebenarnya tujuan ini, kalau Bapak Ibu baca atau nonton video yang saya sampaikan tadi di awal, itu semua sudah ada, mulai dari A sampai Z, sangat jelas. Nah, kemudian kelebihan dari Mendeley itu free academic software, kemudian bisa jalan di beberapa sistem operasi seperti Windows, Mac, Linux. Kemudian running juga di beberapa browser ya, seperti Windows Explorer, kemudian Internet Explorer, Chrome, ya, Safari, Mozilla. Nah, ini saya jelaskan sekilas saja ya, karena tidak mungkin kita praktek karena ini daring ya, daring. Itu tadi saya bilang kalau idealnya ini harusnya face to face. Jadi kita hand training istilahnya. Jadi kalau mau menggunakan Mendeley, buka mendeley.com ya, mendeley.com, kemudian download programnya, kemudian install, next. Nah, kalau sudah ada programnya, register. Nah, itu tadi yang saya bilang di awal bahwa ketika register gunakan email yang sering dibuka, karena nanti Mendeley akan mengirimkan jurnal-jurnal terkait atau tulisan-tulisan terkait dengan library kita. Kemudian konfirmasi. Kemudian sinkronisasi setelah di-install, kemudian register. Ini install MS Word plugin. Nah, begitu kita install MS Word plugin, nanti logo Mendeley-nya akan muncul di MS Word seperti yang saya perlihatkan tadi di punya saya. Ini, ya. Kemudian mengimpor dokumen secara otomatis dan manual dengan file PDF. Nah, ini tadi pertanyaannya Ibu Kaprodi. Ya, saya perlihatkan saja. Nah, ini tadi kan saya sudah download ya, kemudian install, kemudian register, kemudian ini tadi tools, kemudian install MS Word plugin. Ini saya di sini tertulis uninstall karena saya sudah install. Kalau saya uninstall di sini, logo Mendeley tadi hilang di MS Word saya. Jadi kalau yang belum diinstal, seharusnya di sini tertulis install, kemudian install. Begitu diinstal, langsung terjadi sinkronisasi antara MS Word dengan Mendeley. Nah, ini yang saya mau jawab tadi pertanyaan dari Ibu Kaprodi. Misal saya bikin folder baru ya, folder belajar misal. Ya, latihan. Nah, cara otomatis dulu Bu, cara otomatis yang saya mau perlihatkan ya, cara otomatis. Cara otomatis ini artinya kita tinggal masukkan PDF-nya, nanti Mendeley yang tulis semua metadatanya, mulai dari nama, tahun, nama publisher, kemudian isu, abstrak, doi, DOI. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita download dulu jurnalnya ya. Nah, sekaligus saya perlihatkan bagaimana cara mengakses ya artikel-artikel di tulisan bereputasi, di jurnal bereputasi. Misal saya ingin mencari artikel di Science Direct ya. Misal total quality management.
Nah, jangan sampai ada yang belum tahu. Jadi di Science Direct ini, jangan sampai semua mengira bahwa di Science Direct ini semua yang berbayar. Tidak. Jadi di Science Direct ini ada beberapa jurnal ya atau artikel yang dibuka open access dan kita bisa download secara gratis. Nah, jadi itu masukkan kata kuncinya, kemudian kita bisa filter di sini. Nah, filter yang ini open access, open access. Nah, open access. Jadi yang open access ini cukup banyak juga yang terkait dengan total quality managementnya. Ada 123.000 yang kita bisa download secara bebas. Nah, misal ini total quality management in India manufacturing, atau ini total quality management of Malaysia building contractors. Nah, saya download dulu PDF-nya. Ini yang cara otomatis, Bu, ya, cara otomatis. Jadi mungkin Ibu tadi, Bu Dama sudah punya jurnal yang sudah publish ya. Nah, tinggal di-download PDF-nya, Bu. Atau kalau sudah ada di komputernya tidak usah di-download, tinggal dimasukkan di Mendeley. Saya sudah download, nah, kemudian dimasukkan cara otomatis dulu. Cara memasukkan ada beberapa cara, bisa klik kanan di sini kemudian add file, bisa juga di sini file, add file, sama saja, bisa juga di sini ada 3 macam add file. Saya lebih suka kalau klik kanan saja di sini kemudian add file. Kemudian download. Saya cari tadi yang total quality itu, download. Nah, ini saya open. Nah, coba perhatikan di sebelah kanan nanti ini bagian metadatanya. Metadata itu maksudnya nama, informasi tentang pengarang ya, nama jurnal, volume. Nah, ini kita tidak perlu ketik, Bu. Mendeley yang tulis langsung metadatanya. Ini tipenya tipe jurnal, kemudian judulnya sudah ada, nama pengarangnya sudah ada, 4 kata sudah ditentukan ya. Kemudian nama jurnalnya sudah ada, tahun, volume, isu, halamannya, abstrak juga sudah ada, doi. Nah itu, tapi itu saya sudah sampaikan juga tadi, ini kalau mau pakai yang otomatis ini harus yang jurnal bereputasi ya. Ya, jadi Under Elsevier, Taylor and Francis, Wiley, Springer, itu tinggal masukkan PDF-nya saja, Mendeley yang baca semua. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana artikel-artikel yang non-reputasi, ataukah yang jurnal berbahasa Indonesia? Ada juga beberapa tulisan jurnal berbahasa Indonesia yang bisa dibaca otomatis metadatanya kalau format template-nya bagus. Tapi lebih banyak yang tidak, pengalaman saya. Nah, coba kita cari, ambil contoh ya, siapa tahu ada. Berbahasa Indonesia, tadi itu yang cara otomatis, sekarang yang cara manual ya. Nah, ini coba ini ya, mungkin ini jurnal berbahasa Indonesia ini, saya download PDF-nya. Save. Kemudian saya add file. Ini tadi filenya. Oh, ternyata dia baca anu juga. Nah, kalau Mendeley-nya ragu-ragu itu, biasanya ada tulisan warna kuning di sini. Ditanya kita, apakah kamu yakin dengan metadata di sini? Nah, ini juga tidak akurat ini. Ini perlu kita revisi nih. Nah, coba lihat di sini, nama jurnalnya kan salah. Kenapa ada halaman? Seharusnya kan sampai di sini saja. Nah, untuk memastikan bisa kita buka di sini PDF-nya. Nah, kemudian kita cocokkan. Tipenya apakah tipe jurnal? Oke. Kemudian judulnya apakah cocok? Sebuah Indonesia, di Indonesia, oke, cocok. Kemudian autorsnya apakah cocok? Oke, cocok. Nah, jurnalnya yang tidak cocok. Nama jurnalnya kan Jurnal Akuntansi dan Investasi. Kenapa ikut di sini volumenya? Jadi kita hapus di sini.
Kemudian tahunnya 2012 oke, volume 13 oke, isu 2 oke. Kemudian halaman 161 oke. Kemudian kalau sudah ada seperti itu, tinggal kita gunakan Bu, tinggal kita gunakan di MS Word kita. Misal ini tadi kalimat ke 34 ya, citation, kemudian go to Mendeley. Nah, ini tinggal saya cite 34 dia. Nah ini tadi yang jurnal bahasa Indonesia, ini yang Osman. Nah, kemudian yang cara manual, ini biasanya buku ya, biasanya buku. Nah, ini add entry manually. Itu kalau jurnalnya bagus tadi, tinggal kita masukkan PDF-nya. Kalau yang cara manual ini, klik kanan, kemudian add entry manually. Nah, kemudian tipenya apa? Misal buku, ya. Misalnya buku, ya pilih book. Ya. Kemudian title-nya apa? Nah, tapi kalau sudah ada PDF-nya, lebih bagus kita masukkan saja dulu PDF-nya, nanti kita edit manual. File misal tadi itu buku ya, buku, aduh saya nggak download tadi mungkin. Nah di sini juga perlu dilihat, jadi kalau di sini ada logo PDF-nya berarti ada PDF-nya. Saya juga sendiri tidak semua punya PDF, karena kan terkadang yang kita butuhkan cuma metadatanya, tidak perlu PDF-nya, jadi tidak wajib PDF-nya ikut di sini. Ini juga saya banyak beberapa yang tidak punya PDF ya, karena yang kita butuhkan ini cuma metadatanya nanti. Jadi nanti kalau menginput secara manual yang buku umpama ya, buku ini add entry manually, kemudian book, kemudian apa judulnya, kemudian pengarangnya siapa ya, pengarangnya siapa, ini sudah dipandu di sini, nama belakang dulu, kemudian koma, baru nama awal, tahun, halaman berapa, kemudian wajib kota, edisi wajib, editor wajib, kemudian publisher wajib, ISSN wajib kalau buku. Nah, kemudian kalau ada filenya ya file saja, kemudian save. Nah ini coba lihat di sini, tidak ada logo PDF-nya, karena kan yang kita butuhkan ini cuma metadatanya kan. Cuma metadatanya. Ini kalau sudah seperti ini bisa kita gunakan. Nah, coba. Citation, kemudian go to Mendeley, cite. Nah ini muncul. Cuma ini karena salah-salah tadi inputnya, jadi ya begini juga tampilannya. Jadi kuncinya nanti di metadata, Biasa ada yang bertanya, Pak, kenapa saya tidak salah-salah yang kalau muncul di daftar pustakaku? Salah-salah karena ini metadatanya tidak bagus. Jadi intinya apa yang kita masukkan di sini, di metadata, itu juga nanti yang akan keluar di daftar pustaka. Jadi kalau salah di sini, salah juga nanti di daftar pustakanya. Mudah-mudahan sudah menjawab tadi pertanyaan Ibu Kaprodi. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi mungkin Bu. Iya, terima kasih Pak Andi. Iya, coba dulu Bu, kita nonton itu video yang banyak itu video di YouTube sebenarnya yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Saya yakin Ibu pasti bisa kalau sudah nonton videonya itu. Iya, Pak. Iya. Yang penting kan sudah tahu Mendeley itu seperti apa. Jadi kita sudah tahu bahwa sangat powerful kalau kita kerja yang ada daftar pustakanya, apakah itu manuskrip, tesis, disertasi. Saya sendiri kalau mau nulis proposal pun sekarang saya pakai Mendeley, karena begitu dipindahkan ke proposal lain enak sekali atur-atur daftar pustakanya. Kemudian cara mengimpor. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan cara otomatis download referensinya kemudian masuk ke Mendeley. Nah, biasanya jurnal-jurnal bereputasi langsung terbaca otomatis. Ya. Cara manual biasanya buku, jurnal berbahasa Inggris selain Inggris.
kemudian mengimport dokumen secara otomatis dari web, ya using web importer. Mungkin itu sekilas ya tentang Mendeley. Mungkin kita diskusi dulu sebentar. Kalau yang ada yang ingin bertanya Pak dari Ayu Siti Hartina. Ya, silakan kepada Mbak Dwi. Itu pertanyaannya? Oh ya. Mau bertanya langsung Pak. Iya, enggak apa-apa Bu. Ya, enggak apa-apa. Silahkan Bu. Silahkan Mbak. Ya, baik. Suaranya sudah jelas nggak? Iya, jelas. Jelas. Jadi gini Pak, saya mau bertanya, kalau kemarin kan ada pengalaman nih waktu gunakan Mendeley, dan ternyata pas masukkan data PDF ke Mendeley itu dia nggak terbaca Pak, dan itu judulnya langsung bahasa Cina. Nah, apakah itu artikel nggak resmi atau gimana? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu hampir sama sih kasusnya. Kalau yang ini juga biasanya kan tadi ada gambar nih Pak, di samping hijau ada bentuk PDF. Nah, ini gambarnya itu dalam bentuk kunci, di tengah dalam gambar kunci, terus ada gambar segitiga warna kuning, di dalamnya ada tanda seru. Nah, itu maksudnya apa ya Pak? Terima kasih. Atau boleh saya share nih Pak, contohnya? Nah, itu yang lebih bagus itu Bu, supaya yang lain juga bisa lihat. Iya, boleh. Ya, silakan Bu, silakan. Nah, yang ini Pak, saya tanyakan, ini dalam bentuk bahasa Cina, langsung keluarnya waktu ngupload PDF-nya, dan bentuk ininya, ini dalam kunci, apakah itu memang nggak resmi atau gimana ya Pak? Dan itu pertama itu sama yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemarin saya upload nih, ternyata tahunnya berbeda. Mungkin kasusnya sama yang pertanyaan Ibu Dama ya? Atau gimana? Saya jawab dulu yang pertama Bu. Boleh, boleh Pak. Ya, yang pertama, ada ndak anunya itu, file PDF aslinya Bu, file PDF aslinya. Karena untuk mengetahui resmi atau tidak, saya harus lihat PDF-nya seperti apa isinya itu, yang tadi itu, yang bahasa Cina itu. Mungkin bisa dikirim ke kolom chat, supaya saya bisa download, kemudian saya masukkan di Mendeley saya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, nah itu tadi, sangat tergantung dengan metadatanya Ibu. Kalau metadatanya kosong tahunnya, ya otomatis nanti yang muncul di daftar pustakanya juga tidak akan ada tahunnya. Jadi kalau ada dokumen aslinya, dilihat aja dulu tahun berapa terbit, kemudian dilengkapi di metadatanya. Kalau sudah dilengkapi di metadatanya, otomatis nanti daftar pustakanya juga akan ada tahunnya. Nah, tinggal nomor satu ini, saya harus lihat PDF-nya dulu, PDF apa itu sebenarnya. Nah, kalau ada PDF-nya bisa dikirim ke saya. Nah, nanti saya coba masukkan di Mendeley saya lihat apa masalahnya. Tapi kalau ada artikel lain, tidak usahlah pakai yang bahasa Cina itu, cari aja artikel yang lain. Kecuali satu-satunya artikel yang membahas tentang kajian Ibu, ya enggak apa-apa. Diganti saja Bu, kalau ragu-ragu. Daripada terhambat manuskripnya atau tesis atau disertasinya gara-gara satu manuskrip itu, di-exclude saja kalau saya. Nah, tapi kalau Ibu penasaran, ya silahkan dikirim PDF-nya. Saya coba di sini sekarang. Gimana Bu? Siapa tadi yang bertanya, Budi? Sudah terjawab gitu? Sudah terjawab. Bagaimana Mbak Dwi Ayu? Ya.
Menghilang Ibu Dwi. Ke kamar kecil mungkin. Berarti bermasalah dengan file aslinya ya, Pak? Iya, bisa saja bermasalah dengan file aslinya karena Mendeley kan membaca sesuai metadata yang ada di PDF aslinya, Bu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi biar sebenarnya jurnal bereputasi seperti Under Elsevier, Springer, Wiley, kalau terbit tahun-tahun 90-an ke bawah, itu kabur biasanya PDF-nya. Nah, begitu kita masukkan di Mendeley, biasanya juga metadatanya salah-salah, banyak yang perlu diedit. Nah, itu tadi karena PDF-nya berbahasa Cina mungkin, nah Mendeley-nya juga bingung. Oh, oke. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ini ada juga ini Andi Novia Kartikasari. Saya, Pak. Kenapa itu? Di kolom chat. Iya, itu tadi yang Mendeley, Pak, yang sudah pernah pakai Mendeley. Terus? Oh, sudah terjawab ya? Tidak, yang tadi Andi Novia Kartikasari. Mungkin peserta yang ingin bertanya boleh di yang kolom 7 orang tadi, siapa tahu ada masalah atau pengalaman, seri pengalaman, atau bisa juga diceritakan apa namanya kelebihannya, kemudahan-kemudahan yang didapatkan pada saat menggunakan Mendeley supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Siapa tahu tadi saya belum sampaikan, ada yang terlewat, share saja. Kira-kira apa manfaat apa yang dirasakan selama menggunakan Mendeley. Yang 7 orang tadi, kayaknya ada 7 orang tadi yang raise hand yang sudah menggunakan Mendeley. Jadi bisa sharing pengalaman, bisa juga bertanya kalau ada masalah yang dapatkan. Ada? Ya, silakan kepada peserta yang ingin bertanya. Oh ya, itu ada Pak Ibu Mas Riani Hanafi. Iya, silakan Bu Mas Riani. Iya. Ya, tunggu operator akan kasih aktifkan mic tadi. Ya, silahkan Mbak Mas Riani Hanafi. Sebelumnya sudah terdengar jelas? Ya, sudah. Ya, sudah. Begini Pak, kemarin-kemarin kan saya pakai Mendeley, dan misalnya Pak, kalau misalnya pakai pelaporan keuangan untuk masuk ke Mendeley, bisa nggak? Tidak Pak? Maksudnya laporan keuangan apa ini? Pelaporan keuangan Pak, kan biasanya kan ada informasi-informasi penting yang kita kutip ke dalam proposal atau tesis kita Pak. Iya. Boleh tidak dimasukkan di Mendeley? Boleh. Selama laporannya tadi itu dalam bentuk buku ya, kemudian ada informasi siapa pembuatnya, tahun berapa, itu bisa. Ini saya perlihatkan saja, saya lupa tadi. Makasih Bu, saya perlihatkan dulu, saya share dulu komputer saya. Nah, ini, jadi kalau kasusnya seperti itu tadi, semacam report mungkin ya. Kalau di bidang saya itu biasanya kalau bikin laporan ya pada proyek di luar biasanya data BPS ya, data BPS. Nah, jadi ini add entry manually, kemudian type-nya apa? Ini kan tadi banyak sekali di sini buku, book section, case, komputer program, conference proceeding, ensiklopedia, film pun bisa kita masukkan. Kemudian majalah, paten, status. Mungkin kalau report. Mungkin ini yang dimaksud report. Kemudian apa judulnya? Misal laporan keuangan. Laporan keuangan bank. Siapa pengarangnya? Siapa pengarangnya? Tahun berapa dibikin itu laporan? Halaman berapa? Abstrak bisa kosong, author keyword bisa kosong, city-nya harus ada. Kemudian institusinya harus ada.
URL bisa kosong, doi bisa kosong, filenya kalau ada oke, bisa dimasukkan, kemudian save. Nah ini, mana tadi itu? Nah, ini laporan keuangan. Kalau sudah seperti ini ya tinggal kita save, ya. Citation, go to Mendeley. Nah ini, cuma karena tadi gambaran nama jadi tampilannya seperti ini. Jadi bisa Bu, kalau sumber pustakanya semacam laporan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Mas Riani. Saya kembalikan ke Ibu Mas Riani. Gimana Bu? Bagaimana Mbak Mas Riani Hanafi? Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Jadi Pak, itu mapnya kita harus ketik manual ya Pak? Ya, jadi dibuat manual. Kalau misalnya ya ketik manualis saja. Misalnya Pak, bagaimana dengan kalau misalnya berita terkini juga yang newspaper biasa kan ada berita-berita yang mungkin kita ingin kutip di proposal kita. Jadi kalau nanti masukkan ke Mendeley, mapnya juga diketik manual, dibuat manual. Diketik manual Bu, diketik manual. Jadi kalau umpama ini ya entry manual. Misal kalau koran cetak umpama ya magazine artikel atau newspaper artikel. Tapi kalau umpama korannya dalam bentuk online, umpama tribuntimur.com, pilih di sini web page. Yang kita kutip tribuntimur.com-nya. Oh iya Pak. Ya, kemudian ada yang beberapa diisi di sini. Apa-apa Bu diisi manual. Tapi kan satu kali mengisi bisa kita pakai selamanya. Jadi awalnya saja kita kerja keras, khususnya buku, kemudian jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Tapi kalau jurnal bereputasi itu tinggal kita masukkan PDF-nya. Ya, begitu Bu Mas Riani. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih buat Ibu Mas Riani. Selanjutnya mungkin ada peserta yang ingin bertanya. Ya oke, katanya Pak Timei Erleli mau bertanya, silahkan pada Pak Timei. Jangan tidak kedengaran Pak. Tidak kedengaran. Kedengaran ya? Sudah Pak, sudah. Ya sudah. Mohon maaf Pak, ini pertanyaan saya. Saya kan pakai aplikasi Mendeley, tapi saya pakai importer web juga Pak, web importer. Nah lalu di web importer itu kan dia kumpulkan semua referensi ya Pak. Ya. Jadi tidak ada misalkan kayak Bapak punya kan sudah ada pemilahannya. Ada misalnya kayak untuk belajar terus topik artikel khusus untuk belajar. Iya, nah, jadi punyaku ini all air artikel jadi campur-campur Pak. Jadi ada akuntansinya, terus ada manajemennya. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya Pak supaya kita bisa buatkan seperti punyanya Bapak tadi, supaya ada pemilahan. Nah, supaya ketika misalnya ke depan kalau kita ada judul lain, nah kita juga bisa masukkan referensi artikel lain begitu Pak. Itu saja dulu Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Bagus pertanyaannya. Beliau sudah menginstal Mendeley, tapi dia pada saat memasukkan sumber bacaannya ya,
sumber pustakanya, beliau tidak buatkan folder. Jadi solusinya apa? Ya itu harus diluangkan waktu untuk menata ulang file-filenya. Jadi solusinya begini Pak, mungkin 1 jam bisa selesai itu atau setengah jam, tergantung banyaknya artikel atau sumber pustaka yang ada di dalam library-nya. Nah, misal ini kan kalau ada nanti artikel yang tidak digunakan bisa langsung kita delete ya, klik kanan kemudian delete dokumen. Nah, kemudian Bapak buatkan folder, create folder. Ya, misal folder tentang akuntansi syariah. Nah, jadi semua artikel-artikel yang terkait dengan akuntansi syariah, Bapak masukkan di sini. Bagaimana cara masukkannya? Ya di drag, sistem drag saja Pak. Sama saja kalau di Windows Explorer. Misal ini yang dari belajar saya mau pindahkan ke akuntansi syariah. Tinggal ini kan Pak. Di hold ya istilahnya. Kemudian kita pindahkan ke akuntansi syariah. Nah, ini sudah pindah di akuntansi syariah. Nah, nanti kalau sudah pindah, ini yang belajar, karena isi belajar tadi saya pindahkan ke akuntansi syariah, di delete saja ini satu folder. Ya, atau masuk dulu di belajar, kemudian kita delete. Oh, ternyata dia connect ya. Itu tadi bedanya kalau remove dengan delete ya. Di sini ada 2, remove dengan delete. Kalau delete kita hilangkan permanen. Tapi kalau remove from folder, dia cuma hilang di folder. Tadi ini contoh kasusnya ya. Misal ini saya pindahkan ke akuntansi syariah. Nah, kalau saya remove folder from folder, dia hilang di folder ini, folder banana, tapi filenya tetap ada di akuntansi syariah. Nah, ini hilang di sini tapi tetap ada di sini. Nah, beda kasusnya kalau saya pindahkan dulu di sini ya. Nah, 2. Nah, kemudian saya delete. Nah, kalau delete hilang permanen, di sini juga hilang. Nah, jadi begitu Pak tadi solusinya. Jadi Bapak harus luangkan waktu memang untuk menata file-file atau folder-folder yang ada di library Bapak. Nah, kemudian artikel atau sumber bacaan yang betul-betul tidak dibutuhkan, di-delete permanen saja Pak, supaya nanti juga mendelaynya enak pada saat mengidentifikasi bidang kajian Bapak. Nanti akan dikirimi artikel-artikel terbaru tentang bidang kajian Bapak. Mungkin seperti itu Pak ya. Bagaimana Bapak Timeng? Halo Pak. Iya. Bagaimana Pak? Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Nah, begini Pak, Bapak juga tadi menyinggung tentang web importer ya. Di awal-awal juga saya pakai web importer, tapi ada kelemahannya Pak, karena biasanya metadatanya tidak lengkap dan semua yang tampil di